Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pas di sini. Nah, pemirsa masih dengan orang yang sama, masih di bulan Juni hari ini. Wah, enggak dong. Enggak dong. Walaupun bersama Bang Juni kita tetap move on ya dari bulan Juni itu ya. Oke. Iya, nggak ganti tahun nanti Mbak kalau Juni terus kan. Nggak bertambah nanti jobnya. Repot juga kita. Oke Bang, nah kita akan bahas ide nih di segmen ini. Kan ide, aku kalau ngelihat videografer, fotografer tuh kayak ada-ada aja ya gitu ya idenya. Padahal kliennya udah banyak juga gitu loh, udah ngadepin berbagai acara, berbagai event begitu-gitu. Klien juga yang berbeda-beda. Tapi idenya tuh kayak ada terus tuh dari mana sih? Gimana sih? Referensi sih kita sebagai apa orang yang berkecimpung di dunia kreatif ini kayak sesimpel kalau lagi buka Instagram tuh kalau aku pribadi itu selalu ngelihat tren-tren di luar. Maksudnya hasil-hasil fotoan luar gitu. Oh, begitu. Hasil-hasil dokumentasi di luar, terus trennya lagi apa. Nah, itu biar bisa kita barangkali ada yang bisa kita ambil dan implementasikan juga. Kayak kalau dari video itu scene-nya itu kan ada tuh yang bisa diadaptasi. Yeah. Misal di luar bikin kayak dia balik badan ketemu sama bridesmaid-nya, terus itu namanya scene-nya first look gitu kan. Jadi brides-nya pertama kali dilihat, terus cantik banget ini gitu kan, heboh tuh pokoknya bridesmaid-nya. Nah itu bisa juga kita bawa tapi dengan konsep yang mungkin beda. Apa kayak dia ketok pintu dulu terus masuk gitu kan. Oh gitu. Jadi itu kayak semakin banyak referensi kita akan semakin banyak juga muncul ide untuk bikin dia beda. Karena kan kalau mau cari yang bener-bener original di dunia yang udah lama banget ada ini, itu kan nggak bakal ada ya, maksudnya. Betul. Entah di zaman batu dulu udah ada yang pakai ide aku kan aku nggak tahu. Nggak tahu. Jadi ya itu adaptasi, jangan sampai sama persis gitu. Tetap ada jiwa kreatifnya, tetap disalurkan di situ kan. Tapi tetap ada referensinya begitu. Nah kalau misalnya ide ini kan biasanya kalau fotografer nanyain ke klien gitu kan, biasanya klien ini sering kayak blank atau saking banyaknya ide nih, saking banyaknya ide nggak tahu nih yang mana yang mau dieksekusi. Iya. Nah kalau untuk para klien, calon klien ini ada tipsnya nggak nih Bang tentang itu? Pertama kenalin diri sendiri dulu sama kalau untuk wedding ya itu pasangan. Jadi maksudnya harus tahu dong satu sama lain sukanya apa. Ada nggak hal yang sama yang bisa diangkat nih? Misal sama-sama suka baca buku. Nah bisa tuh konsep priwetnya kayak di library gitu, sambil baca atau sekadar nongkrong kafe sambil tapi ada bukunya juga. Jadi kayak gitu. Jadi kenalin dulu diri sendiri, sukanya apa, maunya gimana, terus didiskusiin juga sama pasangan karena priwet nggak mungkin sendiri kan. Benar. Nah, Mbak nggak mau kan priwet sendiri? Ya nggak mau dong. Nggak gitu ya. Photoshoot jadinya. Jadi itu harus tahu satu sama lain dulu karena balik lagi kayak aku bilang tadi, dokumentasi yang baik menurut aku ya, mungkin pemahaman orang beda-beda. Dokumentasi yang baik adalah dokumentasi yang memang benar-benar menceritakan momennya, menceritakan dia personalitinya kayak gimana. Jadi ya itu yang harus digali dulu kayak gitu. Kalau di Alfa tuh misal ada klien yang udah kebanyakan pilihan atau kosong, dia datang ke kita gitu nanya, itu kita akan siapapun yang meeting, tim Alfa akan selalu buka dengan hal yang terdekat deh kayak gitu. Pertama, misalnya kayak gimana? Hobinya apa? Oh oke. Kita gali tuh hobinya apa. Terus untuk misal dia suka indoor atau outdoor nih, dia lebih suka di dalam ruangan atau di luar karena itu akan menyangkut kenyamanan saat photoshoot. Ada beberapa orang yang risih. Dia tuh sebenarnya pede-pede aja. Cuman kalau pas lagi di foto karena depan kamera, dia harus menahan itu dan diliatin orang. Gitu ya? Jadi kayak kikuk. Jadi better di dalam aja deh, Bang. Gitu di dalam ruangan. Nah, di dalam ruangan ini bisa banyak opsi kan, bisa di studio yang kita set atau memang ada tempatnya. Iya. Kayak cafe itu kan termasuk indoor gitu. Nah, terus kalaupun outdoor kita akan tanya lagi nih kayak sukanya ke gunung kah? Ke danau kah, ke laut kah gitu kan, pantai. Kalau danau kita bisa kayak konsep film My Heart Mbak, nonton kan perahu-perahuan, gitu ya. Iya.
Jadi Tapi bagus loh itu. Jadi bahas itu. Oke, teruskan Bang. gitu. Jadi ya emang banyak hal yang bisa digali sebenarnya. Cuman karena mungkin persiapan kayak wedding itu kan riweh ya. Ya itu banyak yang kayak pusing gitu. Nah kalau kita saran dari kita, sesimpel misal emang nggak ada waktu untuk mikirin sedetail yang kita bilang Iya, tadi. Itu tipsnya cukup kayak ini lagi lihat foto di Instagram misal lewat. Nah itu yang kayak kerasa banget kayak aku banget nih gitu kan, mau banget nih bikin kayak gini. Itu nggak apa-apa di screenshot aja. Iya. Nah jadi di screenshot terus disusun mood board. Itu ada yang namanya mood board. Nah itu contoh mood board tuh udah banyak banget sih sebenarnya di internet. Tinggal di download aja gitu. Bahkan udah ada template-nya kalau di Canva. Jadi bisa ditimpuk-timpuk aja kan. Nah, sama pernak-pernik yang mau kita pakai. Terus isinya tuh foto-foto reference lah. Jadi kayak itu yang kita kasih ke fotografer. Alhamdulillah kebetulan klien Alfa udah lumayan banyak nih yang kayak gitu. Jadi pas mereka kasih, kita udah langsung tahu nih maksudnya. Oh pasangan ini maunya kayak gini. Terus mereka nih suka banget loh candid ternyata. Jadi mereka nggak suka. Jadi itu pas eksekusi di hari H kita nggak akan banyak kasih post gitu. Directing postnya itu dikit aja. Karena mereka sukanya candid Lebih gitu. suka candid. Pun kalau kita directing itu kayak direct yang emang bener-bener kehidupan kayak suruh mereka jalan, gitu. suruh mereka makan, suruh mereka gitu-gitu. Nanti ujungnya candid juga gitu. Iya, kita ngambilnya candid. Candid. Oke. Oh jadi begitu ya. Iya. Tipsnya untuk para pemirsa opini, jadi bisa dilakukan sesuai dengan arahan dari Bang Juni tadi. Jadi jangan sampai datang-datang kosong gitu ya Bang ya. Harapannya sih itu ya. Kalau datang-datang kosong tuh maksudnya kita juga bingung loh, kok ini yang mau punya acara aja nggak ada konsep gitu. Tapi pernah nggak sih ngadepin yang kayak sebagusnya menurut Abang aja deh Bang? Pernah nggak dapet? Pernah banget dong. Pernah ya? Pernah banget. Itu gimana kalau dapat yang kayak gitu? Kita akan selalu berikan apa ya, kayak gini, kita harus selalu ngomong, Mbak ini kan Mbak yang punya momen nih, kalau memang mau diserahin sama kita bisa jadi selera kita beda loh. Oke Mbak, udah agree banget nih sama apa yang kita post, cuman apa yang kita post itu nggak akan semerta-merta bisa kita dapatin lagi di acaranya Mbak. Karena momennya bakal beda, culture keluarganya beda, terus karakteristik Mbak juga sama klien yang Mbak bilang ini Bang foto-fotonya di sini bagus, itu juga beda gitu. Beda, bener. Jadi harapannya Mbak juga punya referensi sendiri. Kita kan selalu ngomong kayak gitu tuh ke klien. Jadi harapannya kliennya punya referensi sendiri lah buat kita eksekusi gitu. Sama info-info yang kayak motoin orang Batak, acara wedding Batak misal nih. Kalau yang udah ada tradisional adatnya kan, sama Padang itu beda banget. Dari culture keluarga, vibes, terus yang akan timbul tuh beda, jadi gitu. Walaupun sama-sama Sumatera ya. Iya itu sama-sama Sumatera, belum lagi kalau Jawa gitu kan, prosesi adatnya beda-beda. Nah di setiap prosesi adat, di setiap karakteristik keluarga Batak pun banyak gitu kan, banyak marga. Di masing-masing marga kita akan vibes-nya akan beda yang kita dapat, dan yang akan terdokumentasi pun juga bakal beda-beda gitu. Jadi yang paling penting adalah kenali dirimu dulu. Iya benar. Bersama pasangan. Nah Abang, kalau nih para pemirsa opini atau orang-orang di luar sana ada yang ingin seprofesi seperti Abang, ada juga mungkin kan yang masih kebingungan kayak Abang dulu nih, sebenarnya mau jadi apa sih ini gitu. Ada yang tertarik, itu apa sih tipsnya atau apa yang bisa mereka lakukan? Mungkin boleh disampaikan. Tolong disampaikan kepada para pemirsa opini. Kalau untuk tips ya guys ya, jadi kalau untuk tips sebenarnya kalau mau terjun ke dunia videographer itu pede dulu sih, maksudnya kita harus confidence dulu sama diri sendiri, karena kita kan nanti akan ngobrol sama banyak orang untuk briefing misal kayak gitu, terus ngedirect banyak talent. Pun misalnya itu klien tetap harus kita direct, jadi emang harus punya confidence dulu dan kita tahu mau bikin apa gitu, itu pertama. Terus banyakin referensi, tipsnya banyakin referensi, pelajari basic kamera dengan benar. Maksudnya kalau nggak ada guru ya bisa lihat, zaman sekarang udah sangat-sangat mungkin untuk bisa menjadi apa yang kita mau, asalkan konsisten dan komitmennya dijaga. Kayak kalau punya satu tujuan ya itu dikejar terus, jangan kalau ada satu batu kerikil gitu langsung kejengklak gitu kan, jatuh. Itu adalah hal yang sangat disayangkan sebenarnya. Nah itu tipsnya tekun sih. Terus sebisa mungkin
Kalau ada kesempatan kayak acara-acara keluarga, nah itu boleh tuh kayak explore di acara keluarga kan, maksudnya kita selagi masih belum dibayar berarti bebannya itu masih di kita sendiri. Jadi terserah kita mau bikin kayak gimana gitu. Nah, mulai belajar untuk berani explore sih. Itu aja sih. Oke. Jadi kuncinya adalah tekun dan juga konsisten. Tekun dan konsisten. Dua itu ya Bang ya. Terdengar mudah, Tapi sulit tapi ya. tidak semudah itu. Iya, benar. Benar. Tapi bisa benar. kalau memang benar-benar mau ya Bang ya. Semua bisa lah, sama kayak naksir orang kan. Kalau udah kepincut banget, mau banget, pasti Iya. dikejar sampai kemanapun juga bakal dikejar kan. Iya, itu berdasarkan pengalaman pribadi pemirsa. Begitu ya Bang? Kebetulan iya. Benar lagi. Oke dah Bang, terima kasih banyak. Iya, terima kasih Mbak. Udah mau hadir hari ini bersama kami. Semoga kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sehat selalu. Sehat ya. selalu juga. Untuk pemirsa terima kasih banyak karena sudah menyaksikan opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini pukul 11 hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utar Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.